Ini saya lewatin aja Pak, nanti kita ke live chat. Nah ini ada sebuah pemahaman yang harus bisa kita pahami di dalam sebuah trading, karena trading ini adalah global ya. Sejak munculnya banyak broker di dunia, pasar semakin aktif. Dulu perputarannya kisaran 1 triliun aja satu hari. Tapi setelah muncul banyak broker di dunia, itu sekitar 300-an broker di dunia, dan kemudian internet sudah masuk sampai ke pelosok desa, didukung dengan teknologi handphone yang sudah Android, semua bisa di-download dan aktif. Kondisi pasar pun sudah berbeda dari zaman dulu. Kalau dulu kan ya naik-naik, turun-turun, ini sebentar naik, sebentar turun, karena ya inilah hebatnya pasar forex itu kan, semua memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dari rasa takut, senang, kemudian serakah ngumpul jadi satu di dalam pasar ini. Dari duit hutang, dari duit korupsi, dari duit ngerampok, semua ngumpul di sini. Trading. Tapi itu digambarkan dalam candlestick, kita bisa lihat psikologinya di sana. Nah, ada sebuah pertanyaan, apa yang ditunggu big player ketika mereka ingin mendapatkan profit besar? Saya pedagang besar nih, saya mau cari untung yang besar, apa yang akan saya lakukan di pasar? Coba kita berandai-andai. Seorang pedagang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yang dibantai siapa? Kita bukan yang dibantai yang kecil-kecil, yang trading modal 5 dolar, modal 10 dolar, modal 100 dolar, modal 1000. Kita makanan empuk mereka. Dan pemain besar ini, big player ini ya institusi seperti bank sentral atau fund manager yang besar. Pokoknya dana kolekan ya orang-orang kaya di dunia, itu yang kita lawan. Nah, coba mulai hari ini kita berpikir seperti mereka. Minimal, walaupun kita tidak bisa duduk semeja dengan mereka, apa yang mereka lakukan di pasar itu kita ikuti, jangan dilawan. Jangan dilawan Pak. Apa yang ditunggu big player ketika mereka ingin mendapatkan profit besar? Dan mereka masuk pasar, di dalam pemahaman saya, sesuka mereka. Saya mau nge-buy. Kalau saya mau beli, artinya harus banyak yang jual. Bisa ditangkap maksud saya Pak? Kalau banyak yang mau beli, kalau saya mau beli, ya teman-teman harus jual ke saya. Itu pancingan. Nah, kenapa candlestick tadinya turun kecil-kecil nih, kemudian dimakan dengan satu batang candlestick yang lebih besar yang berwarna hijau. Nah, itulah permainan pasar. Itulah big player tadi. Kita ditungguin masuk. Ini market dari tadi diam aja nih. Begitu kita entry baru kencang. Kita diam 2 jam nggak trading nggak kemana-mana gitu kan. Giliran kita entry baru lari kencang. Atau kita ada posisi, kita tungguin nggak kemana-mana, ditinggal ke toilet sebentar, langsung bersih. So ujung-ujungnya setiap trading ada floatingan, makan ditunda gitu kan ya. Mau ke toilet aja pending dulu gitu kan, ditahan gitu kan. Ada juga laptopnya dibawa ke toilet. Ada juga yang sholat sambil lirik cas. Banyak sekali cerita yang saya dapat. Ada yang sambil ngewirid di depan MetaTrader-nya. Banyak sekali kelakuan-kelakuan aneh. Nah, orang-orang yang cenderung MC itu lebih dekat dengan Tuhan. Itu banyak sekali. Yang jarang sholat akhirnya ambil wudhu gitu kan. Doa supaya market dibalik arah spot. Teman saya di pelaku. Ya Allah, jangan sampai habis ini uang saya yang terakhir gitu kan. Janjinya banyak, ntar kalau profit nyumbang ke musola, nyumbang ke masjid, mau beli ini beli itu. Banyak sekali janjinya. Ya itu tadi. Nah, hal-hal ini udah bukan kita tidak percaya adanya Tuhan gitu ya. Tapi ini adalah kesalahan yang kita buat di awal. Yang harus kita sadari. Di detik-detik terakhir ya bisa aja kondisi itu berbalik. Muncul itu Pak. Bukan karena doa kita didengerin gitu kan ya. Besok-besok lupa lagi, setelah itu balik arah atau apa, enggak lagi.
Jadi jangan mudah terpancing. Big player membutuhkan banyak penjual jika mereka ingin membeli. Ini yang harus kita pahami, Pak. Begitu juga sebaliknya. Jadi alangkah baiknya kalau kita trading, tunggu mereka melakukan sebuah aksi di market atau di pasar. Kalau saya lebih memilih ya close candle. Di candle 1 jam, begitu candlenya 1 jam sudah di close, sudah ditutup, ya sudah, orang rame-rame beli. Kapan belinya? Pada saat harga turun. Kita hitung dulu resikonya. Stop loss ada 15. Kalau saya ambil 1 lot, artinya resiko $150. Nyaman nggak saya kalau seandainya kena stop loss $150? Wah, terlalu berat. Saya ambil setengah lot. Setengah lot berarti $75. Masih terlalu besar. Ya udahlah, 01 aja. 15 dolar misalnya. Senang kita kan? Jadi nggak ada beban lagi. Kita mau jalan ke mall, mau ketemu siapa, nggak ada beban. Kalau kena stop loss, rugi saya hanya $15, nggak ada beban. Rezeki atau profit kita tidak batasi, mau dikasih berapa aja. Ya itulah nikmatnya trading. Jadi jangan sampai kita diperbudak dengan trading ini. Seperti yang saya bilang tadi, ujung-ujung kita ya berubah 180 derajat, sudah diperbudak sama trading. Ya karena kita nggak ada tujuan yang jelas di dalam trading.